kembali lagi dengan Ibu Siskarina Sitorus, salah satu pengajar di SMP Swasta Taman Siswa Sesuka Batubara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran kita yang terbaru berjudul Sistem Gerak Manusia. Jadi, anak-anak Ibu, dengan belajar sistem gerak ini kalian akan tahu macam-macam dari sistem-sistem gerak kalian, apa saja dan penyusunnya juga apa aja kalian bakalan tahu. Halo anak-anak ibu. Hari ini kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih, kenapa kamu bisa mengangkat video ini, mengangkat handphonemu dengan melihat video ini? Nah, ayo kenapa? Kenapa juga kamu bisa berjalan, menulis, menyipak bola, berdangsa? Kenapa, Nak? Itu karena kita memiliki rangka tubuh. Jadi rangka tubuh ini tadi tersusun dari alat gerak. Jadi sistem gerak kita pada manusia itu ada 3. Adanya tulang, adanya sendi, dan otot. Begitu. Jadi tulang dan otot. Kalau tulang itu dia termasuk alat gerak. Nah, tulang itu alat gerak pasif. Sedangkan otot dia termasuk alat gerak aktif. Kenapa, Nak? Karena otot itu dia penggerak bagian-bagian tubuh. Jadi dengan adanya otot tadi, dia bisa mengangkat, merelaksasikan dan mengkontraksikan tulang sehingga tulang itu bisa bergerak gitu. Otot dan tulang itu bisa bersamaan bisa bergerak. Jadi tulang tadi itu sebenarnya penyusun rangka gitu. Makanya kumpulan antar tulang disebut rangka. Kenapa tadi dibilang alat gerak pasif? Karena dia tidak dapat bergerak tanpa adanya kontraksi dan relaksasi dari otot. Sedangkan otot tadi merupakan penggerak bagian-bagian tubuh seperti tulang sehingga otot disebut juga sebagai alat gerak aktif karena dia yang aktif untuk bergerak. Nah, otot tadi itu dia bisa menjadi lebih pendek. Bisa pada saat kita menariknya kan, kita tarik lengan kita, tangan kita tarik, dia itu akan ada otot bicep kontraksi. Jadi berkontraksi. Jadi pada saat kontraksi ini dia akan memadat dan memendek sehingga ukuran diameternya itu tadi akan membesar. Jadi ketika kamu ukur diameter dari otot kita itu membesar. Jadi ketika dia relaksasi, dia kembali ototnya itu memanjang sehingga waktu diukur ototnya itu akan mengecil. Jadi gitu. Kontraksi baru relaksasi. Coba kamu pergerakan tanganmu ke lengan, kamu kontraksi sama relaksasikan. Kamu coba ya di rumah ya. Nah, tadi tuh udah ibu jelaskan tulang dan otot. Sekarang sendi. Kalau sendi itu dia merupakan hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain. Jadi tulang satu dengan tulang yang lain. Dia penghubung tulang satu dengan tulang yang lain, makanya dikatakan sendi. Contohnya kayak sendi putar, pernah dengar kan? Sendi pelana, peluru, dan sebagainya. Nah, ini dia pengertian rangka tadi. Rangka itu susunan tulang-tulang dengan sistem tertentu. Jadi rangka itu tadi kan udah ibu bilang susunan tulang-tulang dengan sistem. Nah, jadi rangka tadi itu terlindung oleh otot dan kulit. Kalau nggak ada kulit, kamu bayangkan aja rangka kamu nggak punya kulit, gimana? Ngeri kan? Nah, gitu. Fungsi dari rangka tadi untuk penegak tubuh, membentuk tubuh, melekatnya otot. Jadi otot tadi kan ada otot di rangka. Rangka tadi kan susunan tulang-tulang, baru setelah tulang adanya otot gitu. Jadi otot tadi dia sebagai tempat melekatnya tulang gitu. Baru pelindung bagian tubuh yang penting. Pembentukan sel darah merah dan alat gerak pasif.
Nah, pembentukan tulang. Kamu baca dulu sebentar. Jadi kan pembentukan tulang itu sebenarnya rangka manusia itu kan terbentuk pada bulan kedua dari kehamilan. Jadi di sini dia masih berbentuk kartilago. Nah, di dalam kartilago tadi akan terbentuk sel-sel tulang yang akan melingkari suatu pembuluh darah dan serabut saraf secara bertahap. Sehingga di dalam tulang tadi ada saluran yang terbentuk, namanya Havers. Nah, saluran yang terbentuk itu tadi namanya Havers. Jadi di antara sel-sel tulang tadi terdapat zat sela atau matriks yang tersusun atas senyawa protein. Makanya dibilang banyak kan di dalam tulang itu ada protein. Kalau misalnya kamu sakit tulang itu kamu kurang protein kan katanya kayak gitu. Pasti ada orang-orang yang bilang kamu kurang protein kalau misalnya sakit tulang. Jadi harus makan makanan yang kaya akan protein. Nah, tengkorak atau kepala. Ada bagian-bagiannya, kamu lihat di gambar. Jadi tengkorak kepala ini tersusun dari tulang pipi yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Ada satu tulang dahi di dahi kamu. Coba sambil dipegang dahinya. Ada satu tulang dahi. Terus pegang tapisnya. Ada 2 tulang tapis. Terus 2 tulang hidung. Ada 2 tulang hidung. 2 tulang ubun-ubun. Pegang ubun-ubunnya. Di dalam ada 2 tulang ubun-ubun di atas. Baru 2 tulang pipi kamu. Coba pegang pipinya. Ada 2 tulang ubun-ubun. Kok ubun-ubun? Tulang pipi. Baru 2 tulang langit-langit. Tahu langit-langit apa? Ini yang dekat mulut. Hitung berapa? 2 tulang langit-langit. Baru 2 tulang baji. Tulang baji dekat ini kening. Setelah itu 2 tulang pelipis. Pelipis di sini dekat ini, dekat tengkorak, tulang tengkorak yang bagian belakang. Sejalan dia. Dekat. Baru 2 tulang air mata di mata. Ada dia tulang air mata. 2 tulang rahang atas. 1 tulang lidah. Jadi lidah itu ada tulangnya. 1 tulang lidah. 1 tulang tengkorak. 2 tulang rahang bawah. Tulang lidah jangan salah ya, bukan lidahnya yang bertulang, tapi di dalamnya itu ada, di dekat lidah sana ada tulang lidah. Jadi gitu. Kalau lidahnya dia nggak bertulang. Kalau lidah kita bertulang, gimana kita mengecap dan menelan? Tunggu nak, ada bermasalah. Nah, sekarang tadi udah bagian kepala, sekarang bagian badan. Kita lihat. Jadi di bagian badan itu ada tulang rusuk dan tulang dada, baru ruas-ruas tulang belakang. Tulang rusuk bagian dan tulang dada bagian depan kita ini. Terus tulang belakang. Pertama kita lihat dulu tulang rusuk kita. Jadi tulang rusuk dan tulang dada, lihat, perhatikan gambar. Ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Kamu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat kan gambarnya, 7 pasang. Baru 3 pasang tulang rusuk palsu. Palsu ada 3 pasang. Lihat 3 kan? 1, 2, 3. 3 pasang. 2 pasang tulang rusuk melayang. Kenapa dikatakan melayang? Karena dia tidak menyatu. Jadi kayak melayang gitu kan. Lihat gambarnya. 2 pasang tulang rusuk melayang. Lihat tulang dadanya ada tulang hulu. Itu yang dekat dada, tulang hulu. Tulang badan. Baru tulang pedangan di situ, yang kecil. Di bagian
ruas-ruas tulang belakang, ada 7 ruas tulang belakang. Dihitung yang itu yang paling atas 7. 12 ruas tulang punggung, dihitung 1 2 3 4 sampai 12 tuh. Baru 5 tulang pinggang, di pinggang kamu ada tulang. Terus 5 ruas tulang kelangkang. Tahu kelangkang apa? Bagian belakang ini dekat tulang ekor. Kalau tulang ekor kan di daerah bokong itulah. Tuh di dalamnya. Nah, seterusnya tulang bahu. Tulang bahu terbagi menjadi tulang selangkah dan tulang belikat. Bahu kamu ini. Kalau dekat leher ini tulang belikatnya. Baru tulang selangkahnya di sini. Gelang panggul di daerah pinggang. Panggul dekat pinggang. Jadi bokong kamu ketika duduk itu ada tulang duduknya, ada tulang kemaluan di tengah, baru tulang usus. Itu. Jadi ada 2 tulang selangkah, 2 tulang belikat, 2 tulang duduk, 2 tulang usus, dan 2 tulang kemaluan. Sepasang dia kan. Setelah itu bagian anggota gerak terbagi menjadi 2, anggota gerak bawah dan anggota gerak atas. Kalau atas berarti tangan kita, kalau anggota gerak bawah kaki kita. Jadi lihat, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan. Terus gerak bawah, tulang paha dulu, baru tulang tempurung di lutut, tulang betis, tulang kering yang di bagian depannya dekat betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Lihat, hitung berapa masing-masing. Lihat gambarnya, dihitung ya nak. Jenis dan fungsi tulang pada manusia. Tulang rawan. Lihat. Jadi tulang rawan tadi dia tersusun dari sel-sel tulang rawan. Ruang antar sel tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur bersifat lentur. Banyak terdapat pada tulang anak kecil dan pada orang dewasa. Banyak terdapat pada ujung tulang rusuk, laring, trakea, bronkus, hidung, telinga, antar ruas-ruas tulang belakang. Nah, mengapa anak-anak dapat mengalami patah tulang baru terus cepat menyambung kembali? Hal ini dikarenakan pada anak-anak masih banyak memiliki tulang rawan. Iya, benar, tulang rawan. Sehingga bila patah mudah menyambung kembali. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Jadi itulah kenapa pada orang dewasa banyak kadang yang sering kena osteoporosis, penyakit tulang keropos gitu, karena dia kurang protein, kurang kalsium. Itulah zat kapurnya, dia bermasalah di zat kapurnya gitu. Makanya anak-anak kalau misalnya dia jatuh terbentur bisa nyambung kembali tulangnya. Kalau udah dewasa nggak bisa lagi tuh, karena dia udah termasuk tulang keras gitu. Jenis dan fungsi tulang pada manusia. Tulang keras. Nah, tulang keras contohnya tulang kaki kamu dan tulang tangan gitu. Tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang, osteoblast. Ruang antar sel tulang keras banyak mengandung zat kapur, sedikit zat perekat bersifat keras. Zat kapur tersebut dalam bentuk kalsium karbonat atau CaCO3 dan kalsium fosfat yang diperoleh atau dibawa oleh darah. Dalam tulang keras terdapat saluran Havers. Yang ibu bilang tadi kan, saluran Havers. Dia di sini banyak apa? Ayo. Ya, banyak pembuluh darahnya di sini. Yang berfungsi mengatur kehidupan sel tulang. Tulang keras berfungsi untuk menyusun sistem rangka. Nah, bentuk tulang. Jadi bentuk-bentuk tulang itu ada yang pipa, pipi, dan pendek. Tulang pipa dia bentuknya itu bulat.
panjang dan tengahnya berongga. Contohnya tulang pahat, tulang lengan atas, dan jari tangan, dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Terus tulang pipi dia ada di tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Bentuknya gepeng. Dia berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang pendek dia bulat. Ruas-ruas tulang belakang, contohnya tulang pergelangan tangan. Baru contohnya lagi di pergelangan kaki. Dia berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Sama kayak itu tadi yang lainnya. Nah, setelah itu coba kamu perhatikan apa yang akan terjadi apabila manusia tidak memiliki otot. Nah, coba kamu bayangkan dulu, kayak mana kalau misalnya kamu nggak ada otot, nggak ada daging ini, cuma ada rangka. Ya pasti kayak ini kan, kamu udah pernah nggak lihat tengkorak manusia? Ya kayak gitu, kamu begini nggak bisa bergerak, nggak bisa menggerakkan badanmu, kan ngeri kan kalau misalnya ada yang berjalan-jalan kayak gitu, nggak bisa jalan, cuma kan nggak bisa jalan kalau misalnya nggak ada otot. Jadi kamu cuma bisa diam kayak tengkorak yang ada di lab-lab itu. Mana tadi? Sebentar ya nak. Nah, iya ini jawabannya. Karena manusia tidak akan dapat melakukan pergerakan. Sebab otot merupakan alat gerak aktif yang sangat penting bagi manusia. Nah, menurut jenisnya ada 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nih, bisa dilihat. Ciri-ciri otot polos bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing, tengahnya menggelembung, mempunyai 1 inti sel. Jadi inti selnya 1, bergaris melintang. Jadi bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah pengaruh dari otak, karena otot polos itu sebagai otot tak sadar gitu. Nah, letaknya ada di usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Kamu bisa menjumpai ciri otot polos di daerah tersebut. Otot lurik dia terdapat pada otot paha, betis, dada, dan otot. Bentuknya memanjang, silindris. Terus ada ciri-cirinya garis-garis melintang yang tersusun di daerah gelap dan terang secara berselang-seling. Banyak inti selnya. Kalau tadi otot polos hanya 1 inti sel, kalau otot lurik dia memiliki lebih dari 2 inti sel, yaitu banyak inti sel. Bekerja di bawah kesadaran juga. Artinya menurut perintah otak, karena itu otot lurik disebut sebagai otot sadar, terdapat pada otot paha tadi ada ibu katakan. Yang terakhir otot jantung, terdapat pada jantung tentunya. Strukturnya sama seperti otot lurik, gelap terang secara berselang-seling dan terdapat percabangan sel. Kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi otot jantung tadi menurut bentuknya seperti otot lurik, dan dari proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu disebut juga otot spesial. Nah, ini dia otot spesial. Letaknya di jantung. Kerja otot manusia. Otot manusia bekerja dengan cara berkontraksi sehingga otot akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya menggelembung atau membesar. Udah ibu jelaskan tadi kan? Nah, karena memendek maka tulang akan dilekati oleh otot tersebut akan tertarik dan terangkat. Ketika kita kontraksi, otot akan tertarik, jadi dia memendek gitu. Baru ketika kita renggangkan lagi, direlaksasi, ototnya itu akan memanjang gitu ya. Oke, sekian penjelasan dari ibu. Lebih dan kurang ibu mohon maaf ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang menontonnya.
Nah, saya harap anak-anak belajar di rumah ya. Semoga kalian bisa membedakan berbagai macam sistem gerak di seluruh badan kalian. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya pembelajaran kita mengenai tentang sistem gerak pada hewan dan juga sistem gerak pada tumbuhan. Belajar di rumah ya. Dadah. Bye bye.